Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita sama-sama belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas ibadah kita. Kemudian selawat beriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhirnya pada kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar mengenai ilmu Al-Quran, yaitu bacaan gharib. Bacaan gharib ini adalah bacaan yang ada di Al-Quran, memiliki 10 kaidah ya. Jadi ada 10 kaidah bacaan gharib itu. Yang pertama adalah ismam, yang kedua adalah bacaan imalah, kemudian yang ketiga adalah bacaan tashil, kemudian bacaan yang keempat bisal ismu atau bisal ismu, kemudian yang kelima bacaan nun wiqayah, sifrul mustatil, kemudian yang ketujuh bacaan sifrul mustadir, kemudian yang selanjutnya bacaan saktah, kemudian yang selanjutnya bacaan ibdal atau badal, kemudian yang terakhir adalah bacaan baro'ah. Baik, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita memasuki bahasan yang pertama, yaitu bacaan ismam. Bacaan ismam ini terdapat di Quran surat Yusuf ayat 11. Ismam adalah memanyunkan bibir ke depan di tengah-tengah dengung ya. Memanyunkan bibir ke depan di tengah-tengah dengung. Cara membacanya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Perlu digarisbawahi, di situ terdapat kalimat la ta'manna ya, dibaca la ta'manna ya. Sebentar saja bibir manyun ke depan ya, kemudian kembali ke bentuk semulanya ya. La ta'man, mannya dibunyikan dulu, kemudian mencucu sebentar, kemudian kembali ke semula, kemudian dilanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Bacaan ismam ini hukumnya adalah wajib ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran sampai di Quran surah Yusuf tepatnya ayat 11, maka kita wajib untuk memperlakukan hukum tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu imalah. Imalah ini adalah memiringkan bacaan. Memiringkan bacaan yang seharusnya dibaca fathah, maka dibaca kasroh. Bacaan imalah ini terdapat di Quran surah Hud, yaitu ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bacaan majroha dibaca majreha, yaitu dimiringkan. Inilah yang disebut bacaan imalah. Selanjutnya yaitu adalah bacaan tashil. Bacaan tashil adalah meringankan bunyi hamzah yang kedua. Terdapat di Quran surah Fussilat, tepatnya di ayat yang ke-44. Di situ ada kalimat a ya. Jadi cara membacanya, hamzah yang kedua diringankan. Baik, saya akan praktekkan cara bacanya. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi
Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifaa. Selanjutnya yaitu bacaan naqal ya. Naqal ini adalah kalimatnya bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Terdapat di Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Saya akan praktekkan cara membacanya. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bacaan bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Selanjutnya adalah pelajaran nun wikoyah. Nun wikoyah ini adalah tambahan berbunyi ini ketika tanwin bertemu dengan hamzah wasol. Contohnya di Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-164. Di situ ada kalimat qauman Allah dibaca qaumanillah. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qaumanillah lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum 'azaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Selanjutnya di contoh surah yang lain yaitu surah Al-Humazah ayat 1 menuju ke ayat yang kedua. Di situ ada kalimat lumazatil lumazah ya. Cara membacanya adalah lumazatinil ladzi ya. Saya praktekkan. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Selanjutnya yang keenam adalah sifrul mustatil. Sifrul mustatil adalah tanda bulat lonjong jika wasol, yaitu baca disambung dibaca pendek ya. Kalau disambung dibaca pendek, tetapi kalau berhenti di tempat tanda bulat tersebut maka dibaca panjang. Contohnya di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-34. Cara membacanya, wa kana lahu samarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Selanjutnya adalah bacaan sifrul mustadir. Sifrul mustadir adalah tanda bulat kecil. Jika dibaca wasol atau sambung maka dibaca pendek. Tapi jika dibaca wakof maka dibaca mati. Contohnya di Al-Quran surah Yunus ayat yang ke-83. Saya akan bacakan. Fama amana li Musa illa zurriyatum min qaumihi ala khawfin min fir'aun wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Selanjutnya masih di sifrul mustadir, yaitu dibaca wasol dan dibaca wakof. Jika dibaca wasol maka dibaca pendek, tetapi jika dibaca
sukun maka dibaca mati. Contohnya di Quran surah Hud ayat yang ke-68. Di situ ada kalimat samuda, samud. Saya akan bacakan. Ka'allam yawnaw fiha ala inna samud ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Selanjutnya adalah bacaan tanda saktah. Tanda saktah adalah berhenti sejenak sebanyak satu alif. Contohnya di Quran surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mutaffifin. Saya akan bacakan seperti ini. Wa qila man raq kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di Quran surah Yasin juga ada dan di Quran surah Al-Kahfi juga ada. Jadi saktah ini adalah kita berhenti sejenak sebanyak satu alif, ya, tidak mengambil nafas. Selanjutnya yaitu di bacaan badal atau ibdal. Nah, di sini ada bacaan yang bisa dibaca huruf sa atau sin, ada yang bisa dibaca huruf sod. Yang pertama itu terdapat di Quran surah At-Tur ayat yang ke-37. Sodnya bisa dibaca sod atau dibaca sin. Ya, saya praktekkan. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Selanjutnya di Quran surah Al-Baqarah yaitu sodnya dibaca sin pada kalimat ya besutu. Silakan dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-245. Saya akan bacakan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sodnya dibaca sin wa yabsutu. Selanjutnya di Quran surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke-22 yaitu sodnya tetap dibaca sod, ya. Saya akan bacakan. Lasta alaihim bimusaytir. Kalimat bimusaytir sodnya dibaca tetap sod, ya. Selanjutnya yaitu di Quran surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Di situ huruf fathah boleh dibaca dhammah, yaitu kalimat du'fin, du'fan bisa dibaca du'fin, du'fan. Saya akan bacakan. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'd ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Selanjutnya yaitu di Quran surah Al-Ahqaf, di situ kalimat fis samawati tuni. Ya, di situ ada dua macam. Jika dibaca berhenti dibaca fis samawat, kemudian disambung ituni. Tetapi jika wasol dibaca fis samawati tuni, kemudian diulangi ituni. Seperti itu. Saya akan bacakan.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن kuntum shadiqin. Selanjutnya yang terakhir itu adalah di Quran surah At-Taubah ayat yang pertama. Tidak usah pakai bismillah, jadi langsung saja memasuki ayat yang pertama, yaitu Baro'ah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita berdoa semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan kita dalam belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada keluarga-keluarga kita. Salah dan khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.